Loki akhirnya bisa keluar dari masalah time sleeping yang dia alami dengan bantuan Mobius dan Obi. Namun masalah yang harus mereka hadapi adalah niat misterius General Dox dan Hunter X5 yang mengaku berniat untuk mencari Sylvie. Sylvie sendiri setelah membunuh He Who Remains akhirnya tiba di Broxton, Oklahoma pada tahun 1982. Namun letaknya di timeline bercabang, di mana dia berniat untuk memesan makanan di McD. Apa yang terjadi selanjutnya? Varian, let's talk about it. Setelah sukses dengan season pertama yang menjadi jembatan bagi sejumlah cerita di MCU, termasuk Spider-Man No Way Home dan Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Loki akhirnya kembali hadir di season kedua dan sekarang sudah memasuki episode kedua. Seperti biasa, sebelum kita menyelam lebih jauh, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah menonton sama sekali series yang satu ini. Cerita dimulai dengan Loki dan Mobius mendarat di London dengan menggunakan Time Door pada tahun 1977 dan ini letaknya di Secret Timeline. Mereka melihat Hunter X5 keluar dari mobil berwarna merah hitam di depan sebuah teater yang memukau. Wajahnya terpampang di marki teater tersebut. Ternyata Hunter X5 adalah aktor dalam film yang berjudul Zeniac. Namun di sini dia menggunakan nama Brad Wolfe, seorang aktor yang sedang naik daun yang seolah-olah popularitasnya tersebut dia dapatkan setelah terjadi dalam semalam. Dia kemudian melihat dan bertemu dengan Loki dan Mobius. X5 pun akhirnya mencoba untuk mengecoh dan kabur meninggalkan mereka. Loki dan Mobius tentu saja tidak tinggal diam dan akhirnya mengejar X5. Loki bahkan menggunakan kekuatan sihirnya untuk menghentikan X5. X5 pun akhirnya terjebak setelah Loki menciptakan ilusi gerombolan preman yang mencoba untuk menghadang X5. Akhirnya Loki berhasil mengepung X5 dan menggandakan dirinya menjadi 3. Loki kemudian menciptakan bayangan Loki raksasa lengkap dengan tanduk khasnya untuk menahan X5. Dia pun akhirnya kembali dibawa ke TVA dan Hunter B-15 mengawal dirinya yang kini mengenakan jumpsuit berwarna coklat khas dan kerah logam di lehernya. Dan dia dibawa menuju ke sel penjara untuk sementara waktu dengan harapan di sana dia mau mengungkap keberadaan Sylvie. Selanjutnya, Loki dan Mobius membawa Tempad milik X5 yang sebelumnya telah direbut oleh B-15. Tempad tersebut dibawa ke Obi untuk diperiksa. Sayangnya, Obi terlalu sibuk untuk mengerjakan perangkat tambahan temporal loom yang harus dia kerjakan cepat sebelum potensi bencana waktu yang bisa mengacaukan semuanya. Obi pun menyarankan mereka untuk mengikuti petunjuk di buku panduan atau Official Handbook TVA yang telah dia tulis dan Loki serta Mobius pun memutuskan untuk mencoba mengutak-atik Tempad itu sendiri. Sementara itu B-15 bertanya kepada Casey mengenai Tempad milik Renslayer. Dia mengungkap bahwa Renslayer menghapus semua data dari Tempad tersebut. Namun Casey berhasil menemukan pesan terakhir di dalamnya. Kembali lagi ke Loki dan Mobius yang mencoba dan gagal membongkar Tempad milik S5 karena ternyata buku panduan TVA terlalu canggih untuk Mobius. B-15 akhirnya tiba untuk membawa Casey ke mereka dan memberitahu apa yang telah dia temukan, yaitu Miss Minutes ternyata bekerja dengan Renslayer. Loki menyadari bahwa dia pernah mendengarkan sebagian percakapan antara Renslayer dan He Who Remains di masa lalu TVA pada saat dia time sleeping. Namun, mengapa mereka bekerja sama masih belum terungkap. Casey sendiri akhirnya berjanji untuk terus berupaya mencari keberadaan Renslayer dan juga Miss Minutes. Casey kemudian memeriksa Tempad milik X5 dan mengungkap bahwa X5 telah berbohong setelah mengatakan bahwa Tempad tersebut memiliki penghalang di dalamnya agar Mobius dan Loki tidak bisa menemukannya. Dia sendiri yang akan menyelidiki lebih lanjut, apalagi dia hafal semua isi buku panduan TVA. Berbicara tentang X5, Loki, Mobius, dan B-15 akhirnya mengunjunginya di sel penjara. Mereka mencoba untuk membuat X5 mengungkapkan lokasi Sylvie. Tentu saja X5 tetap bungkam dan malah terus bersikap kasar. Loki mencoba untuk mengintimidasi dia dan menunjukkan sifat jahatnya. Ketika upaya Loki tidak berhasil, Mobius pun turun tangan. Namun X5 dengan cepat membuat Mobius kesal dan Mobius pun akhirnya memukulnya. Setelah interogasi mereka gagal, Mobius dan Loki bersantai di kantin sambil menikmati kue pie. Mereka berdua membahas tentang kemarahan dan emosi mereka yang tertahan. Loki mengingatkan Mobius bahwa dia pernah menguasai New York City dengan bantuan ras alien dan menjatuhkan Tony Stark dari gedung karena marah kepada saudaranya yaitu Thor dan ayahnya. Mobius selalu meminta Loki untuk menggunakan sifat God of Mischief-nya untuk mencari cara agar X5 mau berbicara. Sementara itu, Obi masuk ke dalam ruangan temporal room untuk menyelesaikan urusannya. Sayangnya, aksesnya ditolak. Monitor komputer menyatakan aura temporalnya tidak valid. Tiba-tiba, listrik berkedip seperti mengalami lonjakan lagi. Kemudian kita kembali lagi ke Loki yang akhirnya memutuskan untuk mengambil pendekatan baru. Setelah membawa sebuah alat canggih, dia mengunci Mobius di luar sel. Loki kemudian memenjarakan X5 dalam sebuah kotak yang bisa menyusun
menyusut setiap kali X5 berbohong tentang Sylvie. Ketika Loki berniat untuk menghimpit X5 hingga mengecil, akhirnya X5 pun berbicara. Dia tahu di mana Sylvie berada. Kerjasama yang baik antara Mobius dan Loki. Kembali lagi ke Temporal Room, B-15 dan Casey akhirnya masuk ke sana dan menemukan Obi yang panik sambil berteriak bahwa mereka semua akan mati. Casey sendiri sangat senang akhirnya bisa bertemu dengan Obi, di mana Casey mengaku bahwa dia menghafal seluruh isi buku panduan TVA yang ditulis oleh Obi. Kemudian Casey meminta tanda tangannya. Obi kemudian mengungkapkan bahwa pintu Temporal Loom tidak bisa terbuka. Hanya orang yang merancangnya yang bisa membukanya dengan pemindaian aura temporal mereka yang hidup, dan dia adalah He Who Remains. Sayangnya, He Who Remains sudah mati. Selanjutnya, Loki, Mobius, dan X5 akhirnya tiba di Broxton, Oklahoma pada tahun 1982 di timeline bercabang. Mereka masuk ke McD untuk menemukan Sylvie yang kini bekerja sebagai kasir di sana. Loki pun mengajak Sylvie ngobrol sebentar ketika jam istirahat, sementara Mobius dan X5 memesan kue pie apple. Loki menyadari bahwa dia adalah orang terakhir yang ingin dilihat oleh Sylvie. Dia memperingatkan tentang keruntuhan TVA dan kedatangan varian He Who Remains yang berpotensi untuk memulai perang. Dan saat ini TVA adalah garis pertahanan terakhir. Loki memberitahu Sylvie bahwa dia melihatnya di masa depan di TVA pada saat tempat tersebut sedang kacau balau dan hampir runtuh. Loki perlu tahu alasannya. Mereka juga harus mencegah kehancuran TVA. Namun Sylvie tidak ingin lagi berurusan dengan TVA. Sylvie telah membangun kehidupan di sini, di Broxton, Oklahoma pada tahun 1982, dan Sylvie merasa bahagia. Sementara itu di dalam, Mobius dan X5 melihat Loki dan Sylvie berbicara. Mobius mengakui bahwa harusnya sulit untuk jatuh cinta kepada diri sendiri. Biasanya yang bertolak belakang menarik satu sama lain, sama seperti magnet. Mobius kemudian mengubah pembicaraan ke filmnya X5. Dia ingin menontonnya, namun perilaku aneh X5 membuat Mobius curiga. Mobius kemudian bertanya kepada X5, apakah ini adalah jebakan? Lagi pula bukankah General Dox dan krunya sedang mencari Sylvie? Mobius dan X5 pun akhirnya keluar untuk memperingatkan Loki dan Sylvie sambil memberitahu mereka bahwa mereka semua akan mati. General Dox ternyata berencana untuk memangkas semua cabang atau branch timeline sehingga hanya Secret Timeline yang tersisa. Loki, Sylvie, dan Mobius pun akhirnya mendorong X5 melewati Time Door sehingga X5 kembali ke TVA. Sementara mereka bertiga mengejar General Dox. Tepat seperti apa yang mereka pikirkan, mereka melihat General Dox yang diperankan oleh Cat Dickie dan pasukannya sedang menjalankan aksi mereka menghapus cabang-cabang waktu atau branch timeline secara bersamaan. B-15 menyaksikan dengan ngeri di TVA ketika sebagian besar branch timeline menghilang di depan matanya di chronomonitor. Loki dan Sylvie pun beraksi dan bahkan menggabungkan kekuatan mereka untuk menyerang, seperti yang mereka lakukan dalam season pertama. Aksi General Dox akhirnya terhenti sebelum bisa memangkas semua branch timeline. Setelah menangkap General Dox dan yang lainnya serta mengantarkan mereka kembali ke TVA, Loki, Mobius, dan Sylvie pun akhirnya bergabung dengan B-15 bersama dengan Casey dan Obi. Mereka semua pun melihat hampir seluruh branch timeline menghilang, bahkan setelah General Dox berhasil dihentikan. B-15 berduka atas kehidupan yang menghilang. Mata Sylvie berkaca-kaca. Loki mendekatinya, namun Sylvie marah karena dia tidak percaya TVA ternyata mampu melakukan hal yang baik. Sylvie pun pergi dengan marah melalui Time Door. Setelah itu, Casey mendapatkan informasi tentang Tempest Renslayer. Mereka sekarang tahu di mana Renslayer berada. Sylvie sendiri akhirnya kembali ke tahun 1982 di Oklahoma. Kita melihatnya bersantai di kap mesin mobilnya sambil mendengarkan musik di tempat parkir McDonald's. Dia mengucapkan selamat malam kepada manajernya sebelum mengeluarkan Tempest milik He Who Remains yang dia gunakan. Akhirnya kita kembali lagi menyaksikan Loki episode kedua untuk season kedua ini, dan judulnya adalah Breaking Brad. Ini merupakan salah satu judul yang juga pernah dipakai dalam series Mythic Quest yang dirilis pada tahun 2021. Brad sendiri merupakan referensi untuk karakter Brad Wolf, yang mana ini merupakan identitas yang digunakan oleh Hunter X5 ketika dia ditemukan berada dalam timeline 1977 di Secret Timeline. Brad Wolf sendiri sebenarnya merupakan karakter yang berasal dari komik yang pertama kali diperkenalkan dalam komik Thor isu nomor 319 yang dirilis pada tahun 1982. Sama halnya dengan yang diperlihatkan dalam episode kedua ini, dalam komik Brad Wolf adalah seorang aktor yang memerankan karakter seorang pembunuh berantai yang bernama Zaniac. Namun ternyata tidak hanya berakhir di situ. Dia beneran dirasuki oleh makhluk yang bernama Zaniac yang merupakan entitas iblis yang berasal dari Dark Dimension. Loki akhirnya tiba di timeline ini pada tahun 1977 yang letaknya berada di Secret Timeline, dan dia bilang ini adalah bukan tempat yang cocok untuk
untuk mencari Sylvie karena ini bukan zona perang atau zona kiamat. Ini merupakan sebuah callback di season pertama karena Loki dan Mobius akhirnya berhasil menemukan bahwa tempat persembunyian Sylvie yang paling aman adalah ketika dia berada di timeline atau garis waktu yang mendekati kiamat. Salah satu contohnya adalah di Lamentis. Loki mengingat hal ini dengan sangat jelas, namun faktanya Mobius tidak mampu mengingatnya. Ini sekali lagi menandakan bahwa Mobius sepertinya sudah mengalami penghapusan ingatan sekali lagi karena dia tidak mengingat momen tersebut yang sebenarnya dia pecahkan bersama dengan Loki. Di sini Loki dan Mobius tiba di sebuah teater yang tentu saja akan berisi beberapa poster film. Poster film pertama yang bisa kita temukan adalah poster film dari Herbie Writes Again. Ini merupakan salah satu film yang dirilis pada tahun 1974 yang disutradarai oleh Robert Stevenson. Tapi mengingat ini berada di timeline tahun 1977, sebenarnya di tahun yang sama ada film yang dirilis yang merupakan lanjutan dari film Herbie Writes Again, yaitu Herbie Goes to Monte Carlo yang disutradarai oleh Vincent McCavity. Berikutnya kita bisa kembali melihat poster sebuah film yang dibintangi oleh Kingo, yang mana poster film tersebut juga pernah diperlihatkan di pesawat milik Kingo dalam film Eternals. Lalu ada poster film yang memperlihatkan karakter Phone Ranger, yang mana ini merupakan salah satu karakter juga yang berasal dari komik. Phone Ranger pertama kali diperkenalkan dalam komik Marvel Age Annual isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1985. Nama lengkapnya adalah A.G. Bell dan dia merupakan seorang tukang reparasi telepon yang dikirim untuk memperbaiki telepon yang tanpa diketahui siapapun sebenarnya bertindak sebagai penjara untuk ras alien yang dikenal sebagai Celtas. Meskipun ini hanya sekedar Easter eggs, namun kemungkinan ada kaitannya dengan bunyi telepon yang terdengar di masa depan TVA sebelum Loki bertemu dengan Sylvie yang berupaya keluar dari lift. Kita kemudian menemukan poster Zeniac yang dibintangi oleh Brad Wolf. Di poster tersebut juga kita menemukan nama pemeran yang lainnya yaitu George Ethan Walker serta ada Stevie Allen. Kemudian tulisan dari penggemarnya Brad Wolf yang bertuliskan Marry Me Brad Wolf. Jadi ternyata Hunter X5 datang ke timeline ini untuk menggantikan dirinya di Secret Timeline untuk menjalani hidup setelah dia memilih untuk mangkir dan kabur dari misinya bersama dengan General Dox yang berniat untuk mengeprun seluruh branch timeline. Plot cerita ini terlihat sangat mirip seperti plot cerita yang dijalani oleh Spider-Man 2099. Dalam film Spider-Man Across the Spider-Verse, Miguel O'Hara diceritakan pernah menggantikan dirinya dari realitas alternatif yang membuat realitas atau universe tersebut akhirnya hancur. Rekannya X5 yang bernama Ron kemudian menyebut nama Brigitte Bardot. Ini merupakan referensi untuk Brigitte Anne-Marie Bardot yang merupakan aktivis hewan Perancis dan merupakan mantan aktris, penyanyi dan juga model. Dia bahkan menjadi salah satu simbol seks paling terkenal pada tahun 1950-an sampai tahun 1970-an dan akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari industri hiburan pada tahun 1973. Di episode kedua ini kita akhirnya kembali melihat Loki menggunakan sihirnya. Di season pertama kita menemukan fakta bahwa ternyata di TVA kemampuan sihirnya Loki tidak berfungsi. Dia baru bisa menggunakan kekuatan sihirnya pada saat berada di luar TVA dan akhirnya dia menggunakannya untuk menangkap X5. Pada saat terdesak, Hunter X5 akhirnya menggunakan salah satu alatnya yaitu Time Twister sehingga dia bisa kembali ke tempat semula sebelum dikejar Loki. Ini kemudian membawa kita callback di episode pertama season 1 di mana Mobius menggunakan alat yang sama yaitu Time Twister untuk mengembalikan Loki ke posisinya semula pada saat Loki berniat untuk menyerangnya. Loki akhirnya kembali menggunakan kekuatan sihirnya untuk menciptakan ilusi dan memunculkan sekelompok preman yang menghadang X5. Loki memang merupakan dewa yang memiliki kekuatan sihir yang mampu menciptakan ilusi dengan menggunakan wujud orang lain. Di scene setelahnya, Loki akhirnya menggunakan kekuatannya untuk menggandakan dirinya menjadi 3. Kekuatan ilusi yang serupa juga pernah digunakan oleh Loki untuk menipu Thor dalam film Thor pertama. Loki bahkan menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk menghentikan X5 menggunakan Time Twisternya sekali lagi. Tidak hanya itu, Loki juga menggunakan kekuatan bayangan untuk menangkap X5. Bayangan tersebut membentuk refleksi dirinya sendiri dengan mengenakan tanduk khasnya. Kemampuan Loki untuk mengendalikan bayangan tentu saja mengingatkan kita terhadap kekuatan dari Gore the God Butcher dengan menggunakan pedang Necrosword mampu memanipulasi bayangan untuk menjadi makhluk yang mengerikan dan menculik anak-anak dalam film Thor Love and Thunder. Dan kekuatan ini sebenarnya berasal dari Shadow Realm. Perbedaannya, dalam komik karakter yang memiliki kekuatan manipulasi bayangan ini bernama K. X5 akhirnya dikembalikan ke TVA, di mana kali ini dia akhirnya ditahan dengan menggunakan kerah penahan. Kerah yang sama yang pernah digunakan oleh Loki untuk menahannya, yang mana kerah ini mengingatkan kita terhadap kerah inhibitor yang diperkenalkan dalam film Deadpool kedua untuk menahan
menahan kekuatan mutant dari Deadpool dan mutant-mutant lainnya. Ketika Casey menganggap bahwa misi mencari Renslayer ini rahasia, B-15 menjelaskan bahwa Renslayer sudah membunuh Hunter C-20, yang mana ini merupakan bagian dari cerita season pertama. Renslayer juga memangkas Mobius, juga merupakan bagian dari season pertama, dan Renslayer lah yang mengurung Hunter B-15, juga merupakan bagian dari cerita Loki season pertama. Casey kemudian melaporkan kepada Hunter B-15 dan Loki serta Mobius bahwa Miss Minute sebenarnya bekerja dengan Renslayer. Ini kemudian membuat Loki mengingat rekaman percakapan antara Ravonna Renslayer dan He Who Remains yang diperdengarkan di episode pertama kemarin. Dari percakapan ini kita bisa menduga jangan-jangan Miss Minute ini merupakan sebuah AI yang diciptakan oleh He Who Remains yang kemungkinan didasarkan kepada Ravonna Renslayer. Di sini juga akhirnya terungkap kalau Casey mengetahui dan hafal semua isi dari official handbook atau buku panduan TVA, yang mana ini berarti Casey juga memiliki ingatan yang panjang. Seperti yang kita ketahui, hampir semua dari agen TVA pernah mengalami penghapusan memori beberapa kali. Dan di episode pertama kemarin terungkap kalau Obi tidak pernah mengalami penghapusan memori karena dia mengingat segalanya, dan bahkan dialah yang membuat official handbook TVA. Dan akhirnya terungkap bahwa Casey sepertinya juga tidak mengalami penghapusan memori karena dia mengingat dan menghafal semua isi dari buku panduan TVA. Casey bahkan di episode pertama mengingat tentang retakan di lantai. Masuk ke adegan interogasi X5 yang mengingatkan saya dengan adegan interogasi Batman dan Joker dalam film The Dark Knight, adegan yang penuh dengan intimidasi. X5 memancing emosi Loki dengan menyebutnya sebagai pecundang dan menyinggung ibunya Loki. Interogasi ini akhirnya berubah menjadi sangat personal, mengingat Loki memang sangat dekat dengan Frigga, ibunya. Bahkan kekuatan sihirnya dia dapatkan tentu saja dari Frigga, meskipun Loki hanyalah anak angkat Odin dan Frigga. X5 kemudian menambahkan dengan memperingatkan Loki untuk berhenti menjadi pahlawan karena dia adalah villain, dan memang pada dasarnya juga sebagai pengingat kita kepada Loki. Meskipun memang sekarang karakter ini berubah drastis menjadi karakter anti-villain yang paling dicintai oleh para fans. Mobius kemudian melemparkan jokes knock-knock. Ini mengingatkan saya dengan permainan jokes serupa dalam series Twisted Metal yang diperankan oleh Anthony Mackie. X5 akhirnya berhasil memancing emosi Mobius dengan menceritakan bahwa TVA tidak nyata dan mereka sebenarnya punya kehidupan di Secret Timeline. Semoga kita akan segera mengetahui siapa sebenarnya Mobius di kehidupan nyata yang sangat terobsesi dengan jet ski. Apalagi di trailer kita melihat Mobius berada di depan sebuah toko olahraga yang menjual jet ski. Ketika menikmati kue pai jeruk nipis, Loki menceritakan tentang dirinya yang marah kepada Thor dan Odin sehingga dia turun ke bumi dengan pasukan alien lalu menjatuhkan Tony Stark setelah tidak berhasil mempengaruhinya menggunakan Mind Stone. Ini adalah cerita dari film The Avengers, di mana Loki menginvasi bumi dengan bantuan pasukan Chitauri, dan merupakan hal yang wajar Loki mengingat kejadian ini karena invasi Chitauri adalah aksi terakhir Loki versi varian ini sebelum diculik oleh Hunter B-15 di episode pertama season pertama akibat Loki lolos membawa kabur Tesseract. Ronde kedua interogasi dibuka dengan gaya kamera terbalik yang mengingatkan saya kepada shot The Batman karya Matt Reeves dengan kamera terbalik. Adegan interogasi ini memang juga sangat kental dengan nuansa detektifnya sehingga mengingatkan kita kepada Batman yang dikenali sebagai the world's greatest detective. Loki menggunakan alat seperti vakum yang ternyata bisa mengaktifkan Time Cube. Time Cube ini pernah terlihat di salah satu poster di TVA episode pertama. Sementara itu Casey dan B-15 masuk ke ruangan temporal yang kembali mengingatkan kita dengan detail X di bagian tengah dari pintu portal yang banyak orang percaya sebagai Easter eggs untuk gerbang Cerebro milik Profesor X. Kita lalu pindah ke Broxton, Oklahoma pada tahun 1982 di Branch Timeline. Di sini Sylvie sudah menjadi pegawai McD. Pada saat Mobius dan Loki bersiap-siap untuk masuk ke McD menemui Sylvie, di belakang mereka X5 tidak bisa tenang dan terlihat gelisah sambil melihat di sekeliling. Akhirnya di scene setelahnya terungkap kalau nyawa mereka semua terancam karena General Dox berencana untuk memangkas semua Branch Timeline, termasuk timeline yang satu ini. Loki akhirnya bertemu lagi dengan Sylvie. Di sini Sylvie terlihat memakai anting dengan simbol Ankh dari mitologi Mesir. Ini mengulang detail dari episode pertama ketika Casey di TVA masa lalu mendengarkan siaran podcast yang sama seperti siaran podcast yang didengarkan oleh Stephen Grant di episode pertama Moon Knight. Saya curiga series ini sepertinya memang akan ada hubungannya dengan Moon Knight season 2 yang menurut informasi akan menampilkan pertemuan Moon Knight dengan varian Kang the Conqueror yang lain, yaitu Ramatat. Loki menjelaskan kalau dia ditarik di antara masa lalu dan masa depan yang merupakan referensi kejadian time sleeping yang terjadi kepada dirinya di episode pertama. Loki menceritakan melihat Sylvie di masa depan TVA yang kemudian dibantah oleh Sylvie bahwa seolah masa depan sudah ditulis, namun dia sudah pastikan itu tidak benar. Ini merupakan referensi langsung dari pertemuan mereka dengan He Who Remains yang telah mengetahui apa yang terjadi dari masa lalu sampai masa depan, dan bahkan He Who Remains mengklaim sudah menemukan ujung dari timeline. Sylvie mengatakan itu tidak benar dan Sylvie sudah memastikannya, yang mana ini adalah referensi di mana Sylvie sudah membunuh He Who Remains di ending season pertama. Loki kemudian memperingatkan Sylvie bahwa varian He Who Remains telah kembali. Ini
ini merupakan referensi untuk Kang the Conqueror yang telah diperkenalkan di Quantumania dan tentu saja seluruh varian yang diperlihatkan melalui Council of Kangs. Sementara itu, Mobius mengaku tertarik menonton film Zaniac dan kemudian X5 alias Brad menyebutnya sebagai cinema. Tentu saja ini merupakan sebuah singgungan langsung untuk Mr. Martin Scorsese yang menyebut MCU bukan cinema. Sylvie kemudian membaca memori X5 alias Brad sehingga menemukan rencana besar General Dox yang berniat untuk mengebom semua branch timeline. Kemampuan membaca pikiran dan memori Sylvie pernah ditunjukkan ketika dia membaca memori B-15 sehingga dia tahu kalau dia adalah varian. Sementara rencana General Dox juga mengingatkan kita dengan rencana Sylvie di season pertama yang ingin meledakkan seluruh secret timeline sehingga bermunculan berbagai macam branch timeline. Artinya rencana General Dox adalah kebalikan dari rencana Sylvie di season pertama. Di layar chronomonitor akhirnya terpantau kalau berbagai macam branch timeline akhirnya berhasil dipangkas oleh General Dox dan perhatian saya tertuju kepada label universe yang tertera yaitu branch 616. 616 adalah kode universe utama di komik yang juga dipakai di TVA untuk Secret Timeline dan pernah terlihat di pita kaset memori Loki. Dr. Christine Palmer dari Earth 838 juga mengidentifikasi universe utama MCU adalah 616. Ini tentu saja masih melanjutkan kebingungan para fans dengan kode penyebutan universe MCU yang sebelumnya dikenal dengan Earth 1999 yang juga sempat disebutkan oleh Spider-Man 2099 di film Spider-Man Across the Spider-Verse. Loki dan Sylvie akhirnya menggunakan kekuatannya bersama untuk menghentikan aksi General Dox dan pasukannya yang mengingatkan kita dengan aksi serupa Loki dan Sylvie ketika menghadapi Allied di season pertama. Kejadian hilangnya sebagian besar branch timeline sendiri mengingatkan saya dengan menghilangnya separuh populasi dunia akibat snap Thanos yang tentu membuat semua petugas TVA bersedih, tapi masih ada branch timeline yang masih bertahan. Seperti yang tertera di layar chronomonitor, di bagian bawah ada sekitar 802 cabang yang masih aktif. Termasuk salah satunya adalah branch timeline tempat Sylvie tinggal sekarang. Monitor kerja Casey sendiri akhirnya menunjukkan tanda-tanda kalau mereka menemukan sinyal tempet milik Ravonna Renslayer, di mana salah satu branch timeline yang dia munculkan juga terkena dampak prune dari General Dox. Dan Sylvie akhirnya kembali ke Broxton yang dalam komik sebenarnya merupakan New Asgard, berbeda dengan di MCU. Dan terakhir kita melihat Sylvie mengeluarkan tempet miliknya yang mana ini adalah master tempet yang dia ambil dari He Who Remains. Sebenarnya ada bantahan di sini, di mana teori populer dari para fans mengatakan bahwa master tempet yang diambil oleh Sylvie dari He Who Remains adalah satu-satunya tempet yang bisa membuka time door menuju ke branch timeline. Namun pada dasarnya tempet yang lain pun ternyata tetap bisa digunakan untuk menuju ke branch timeline, seperti yang dilakukan oleh Mobius dan Loki serta Brad untuk menemukan Sylvie di branch timeline ini. Tapi yang pasti tempet milik He Who Remains ini sepertinya akan memegang peranan penting untuk season kedua. Kita tunggu saja cerita selanjutnya. Itu dia beberapa detail yang bisa kita temukan di episode kedua Loki ini. Kalau ada detail lainnya yang mungkin kalian temukan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Varian, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.